Vera tidak sendiri ya. Kak Vera ditemani dengan siapa? Ayo, ada yang tahu nih kakak siapa nih? Betul sekali, Kak Vera ditemani dengan kakak Nova. Kak Nova. Halo adik-adik, kangen deh rasanya ingin berjumpa langsung dengan adik-adik sekolah minggu. Tapi kita mesti bersabar ya sampai pandemi COVID ini hilang. Nanti kita bisa berkumpul lagi, tetap berdoa dan selalu menjaga kesehatan ya adik-adik. Ya, betul. Sabar ya adik-adik. Nah, walau kita masih ibadah online, bukan berarti mematahkan semangat kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Biar semangat, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu yaitu Setinggi-tingginya Langit. Yuk adik-adik sambil berdiri ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Satu kali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya ya Kak. Baik sekali ya adik-adik Tuhan kita itu. Betul. Walau kita nggak pernah melihat, tapi kita merasakan begitu besar kasih Tuhan Yesus setiap hari. Benar sekali Kak. Sesuai dengan tema ibadah kita minggu ini, temanya yaitu walau ku tak dapat melihat, tapi Tuhan selalu menyediakan yang terbaik setiap harinya buat kita semua. Oke, nah sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Sikap berdoanya bagaimana? Ya, duduk yang manis, lipat tangannya. Nanti Kak Nova yang akan pimpin doa ya sayang ya. Kita mendengarkan saja. Silakan Kak Nova. Baik Kak Vera. Adik-adik, yuk ambil sikap berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami dapat merasakan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah online kembali Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang ibadah ini Tuhan, agar kami dapat memuliakan-Mu, bernyanyi, dan mendengarkan cerita-Mu nanti ya Tuhan yang dipimpin oleh Kak Nita. Tuhan sertailah kami, baik Papa Mama, Oma Opa, dan kakak adik. Tuhan yang selalu menyertai kami. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Kak Fer, tidak berasa loh Kak, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senangnya kita semua akan menyambut peringatan hari lahirnya Tuhan Yesus dengan sukacita. Kak Nova ingatkan lagi ya, buat adik-adik jangan lupa mengirimkan video penampilan adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, hasilnya kakak
Kakak Edit menjadi suatu karya yang indah untuk meriahkan Natal anak kita. Iya, betul sekali Kak Nova ya. Jangan lupa ya sayang ya, segera dikumpulkan biar nanti kakak yang akan mengeditnya tidak terlalu kejar-kejar waktu ya. Oke, sebelum kita mendengar cerita, kita kembali memuji Tuhan ya sayang ya. Kita akan menyanyikan lagu tema minggu ini ya adik-adik. Lagunya berjudul Walau Ku Tak Dapat Melihat yang dinyanyikan oleh teman kita Gracia. Kita nyanyi bareng ya sayang ya. Nah, adik-adik, kita selalu ingat ya, Tuhan selalu menuntun langkah kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu setia kepada kita. Wah, Kak Nova, Kak Vera bangga deh mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus. Kak Nova bangga dong ya. Bangga dong, adik-adik juga harus bangga ya sayangnya. Tentunya Kak Vera juga percaya, adik-adik juga bangga dan mau selalu setia kepada Tuhan. Betul sekali Kak Vera. Nah, buktinya adik-adik masih setia dan semangat mengikuti ibadah sekolah minggu Kak Vera. Betul Kak Nova ya, senangnya deh. Nah sekarang adik-adik siap mendengarkan cerita ya sayang ya. Kita akan menyiapkan hari kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita akan mendengarkan cerita menarik yang akan disampaikan. Adik-adik mari kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan nanti Tuhan, boleh menjadi pedoman hidup kami Tuhan, baik hari ini, esok maupun ke depan nanti Tuhan. Tolong pimpin Kak Nita yang akan bercerita nanti Tuhan, agar Kak Nita boleh menyampaikan cerita nanti Tuhan dengan baik dan benar. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita nyanyi dulu ya Kak Nova ya. Oke, Kak Kita Vera. nyanyi dulu, judulnya Kami Siap Mendengar Cerita. Kak Yohanes. Kami siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar.
kita membaca Alkitab, kita akan buka Alkitabnya dari Yeremia 29 ayat 11. Ayo adik-adik, udah dibuka Alkitabnya? Bacaan Alkitab ini sekaligus menjadi ayat hafalan kita ya adik-adik. Yuk kita baca sama-sama dari Yeremia 29 ayat 11. Udah adik-adik? Ayo Kak Vera kita baca. Ayo, 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11 bunyinya, Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini merupakan sekaligus dengan ayat hafalan ya Kak ya? Iya Kak. Oke, nanti minta tolong mama papa ya untuk membantu adik-adik untuk menghafalnya. Kita baca sekali lagi ya Kak Nova ya? Ayo Kak. Oke, kita baca sekali lagi ya sayang ya. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nita, main yuk. Wah, maaf Nia, aku tidak bisa main. Aku harus belajar karena mamaku ingin aku masuk ke dalam jurusan ekonomi. Sebenarnya sih aku tidak terlalu suka jurusan ekonomi, tetapi aku harus tetap berusaha. Oh, begitu. Baiklah, selamat belajar Nita. Dah. Oke, bye Nia. Ya, aku tidak lulus. Bagaimana ya aku akan bilang ke mama? Udah pulang kamu Nita? Gimana hasilnya? Aku minta maaf mama, aku tidak lulus. Tetapi aku lulus di jurusan hubungan internasional. Oh begitu. Ya sudah, Mama sudah melihat kamu berusaha dengan keras, udah rajin belajar. Mungkin Tuhan punya rencana lain buat kamu. Dan puji Tuhan ya, kamu bisa masuk ke jurusan hubungan internasional. Itu kan jurusan yang kamu mau ya Nita ya? Memang. Oh iya deh, yang penting nanti saat kamu sekolah lagi, kamu harus lebih rajin belajar, rajin berdoa, dan raih cita-citamu ya Naya. Oke. Oke deh, Mama sayang sama Nita. Kau juga sayang mama. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, Kak Nita bisa kembali bercerita buat adik-adik. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat ya, ada cuplikan drama singkat di awal ibadah atau di awal sebelum Kak Nita bercerita. Nah, sebenarnya cuplikan drama tadi itu adalah pengalaman hidup dari Kanita sendiri loh adik-adik. Di mana waktu Kanita masih remaja, orang tuanya Kanita menginginkan Kanita masuk ke jurusan yang Kanita sebenarnya tidak terlalu menyukainya. Dan Kanita sadar kalau dalam pelajaran itu Kanita kurang bisa dan kurang pintar. Nah, tapi Kanita tidak mau loh mengecewakan orang tua. Kanita tetap mau berusaha dengan cara belajar dan belajar. Sampai pada saatnya pengumuman dari penjurusan yang harus Kanita ambil. Betul Kanita merasa kecewa saat itu. Ya, kenapa tidak masuk? Padahal kan Kanita pengen agar orang tuanya Kanita bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari Kanita, karena mereka menginginkan bahwa Kanita masuk ke jurusannya ekonomi. Tetapi ternyata Kanita nggak lulus di pelajaran ekonomi itu. Ternyata Kanita justru lulus di penjurusan hubungan internasional atau public relation yang Kanita memang sukai.
Tapi tetap ya, Kanita bingung saat itu. Gimana caranya ya berbicara kepada orang tua? Nah, tapi puji Tuhan loh adik-adik. Dan adik-adik juga percaya kalau orang tua pasti tidak akan pernah memarahi kita kalau kita sudah mau berusaha. Nah, betul adik-adik, orang tuanya Kanita juga tidak memarahi Kanita. Justru orang tuanya Kanita mendukung Kanita agar Kanita bisa lebih rajin lagi belajar, meraih segala cita-citanya Kanita untuk masa depannya Kanita. Walaupun ku tak dapat melihat, seperti lagunya Gracia itu. Kanita dari awalnya bingung, apa sih tujuan Tuhan? Kok Kanita nggak bisa lulus di sini? Kenapa lulusnya di hubungan internasional? Itulah baiknya Tuhan kita adik-adik. Ternyata memang Tuhan menginginkan agar Kanita bisa mendapatkan nilai yang terbaik kalau Kanita menyukai pelajarannya dan jurusannya. Benar juga adik-adik, ternyata akhirnya Kanita bisa lulus di jurusan tersebut dengan nilai yang terbaik. Luar biasa ya Tuhan kita. Jadi adik-adik juga jangan pantang menyerah. Tuhan memberikan kita kekurangan, tapi bukan berarti kita minder, putus asa, dan menyerah begitu saja dari segala yang kekurangan yang kita punya. Nah, jangan begitu adik-adik. Justru kita harus rajin belajar dan juga rajin berlatih hingga kita bisa menjadi bisa. Apapun yang kita tidak bisa, kalau kita mau berusaha dan kita tetap berserah kepada Tuhan dan tetap berdoa, pasti kita akan bisa. Nah, adik-adik jangan sampai malas loh kitanya. Justru kita harus rajin. Seperti perjalanan dari teman kita Gracia yang menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Betul. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Betul adik-adik, kita tidak dapat melihat masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi Kanita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik di masa depan kita. Asal kita mau taat dan percaya kepada Tuhan dan tetap mau berusaha dan belajar juga. Nah adik-adik, jangan sampai kita tidak percaya ataupun tidak kita menyerah begitu saja dengan keadaan atau kekurangan kita. Tetapi kita harus tetap maju, percaya dan yakin Tuhan pasti akan menyertai kita. Karena rancangan-rancangan yang akan Tuhan sediakan buat kita adalah rancangan yang terbaik buat kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera.
Nah, adik-adik, seperti pengalaman dari Kanita dan perjalanan dari seorang teman kita, Gracia, kita harus yakin Tuhan selalu ada buat kita dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jangan pantang menyerah, percaya Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita menutup ceritanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami percaya dan terus percaya, semakin yakin bahwa Tuhan selalu memberikan kami yang terbaik dalam kehidupan kami saat ini maupun di masa depan kami. Tuhan pasti akan memberikan selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih karena Tuhan mengirimkan orang tua yang baik buat kami, sehingga selalu membimbing kami ke jalan yang benar dan selalu memberikan kami iman percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berserah dan tetap kami mau berusaha dari segala apapun yang kami lakukan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Jadi anak yang baik dan tetap percaya. Ceritanya benar-benar menguatkan kita ya Kak Fer. Bersyukur sedari kecil kita sudah mengenal Tuhan, hingga kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita Kak Vera. Betul Kak Nov ya, semangat teman kita si Gracia ini menjadi panutan kita juga ya Kak ya. Iya, Walaupun matanya tidak bisa melihat ya, tapi segala keterbatasannya dan kekurangan dia tidak boleh merasa putus asa ya. Namun kita harus tetap semangat mengembangkan dan berlatih sehingga dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan dan dapat memberkati banyak orang. Amin. Nah, saatnya kita bersyukur kepada Tuhan. Salah satu cara kita bersyukur itu bagaimana sayang? Ya, kepada Tuhan adalah dengan memberikan persembahan syukur. Yuk adik-adik, kita kumpulkan persembahan syukur kita. Nanti adik-adik bisa minta tolong kepada papa mama agar persembahannya nanti minta tolong ditransfer ya. Syukur ya adik-adik ya, bisa ditransfer nanti atau dikirim ke GKI Rawamangun lewat bank atau ATM. Yuk Kak Vera, kita kumpulkan persembahan kita dan diiringi lagu dengan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Ayo Kak Yohanes. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Lagi adik. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Puji dan syukur kehadiranmu Bapa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan kepadamu dan dipakai berguna untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat papa dan mamanya. Berilah kesehatan kepada mereka Tuhan yang mencari nafkah bagi adik-adik kami ini Tuhan. Tuhan, pujilah namamu, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, Natal anak akan diselenggarakan tanggal 20 Desember ya. Jangan lupa tanggal 20 Desember 2020. Ada apa saja ya di Natal kali ini? Tentunya Natal yang berbeda dari tahun lalu ya. Tahun-tahun kemarin berbeda dengan Natal pada tahun ini. Tak kalah seru loh ya. Dan penuh dengan hikmat ya. Jangan sampai dilupakan ya, atau jangan sampai terlewatkan ya sayang ya.
Betul sekali Kak Vera. Kak Nova aja jadi nggak sabar nih. Sekarang kita kembali lagi memuji Tuhan yuk Kak. Yuk. Lagunya Ku Tahu Hari Esok. Ayo Kak yuk. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin terang mula perjalanan, makin tinggi aunan, dan bebanku makin ringan, makin nampak layang bak. Di sanalah terang abadi, tiada nangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Nah, adik-adik, tidak berasa ya sayangnya sekolah minggu kita sudah mau selesai. Tetap setia dan berjalan bersama Yesus ya adik-adik. Yuk kita tutup ibadah ini dengan doa yang dilanjutkan dengan nyanyian Bapa terima kasih. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sepanjang ibadah dari awal hingga akhir. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menutup ibadah ini dengan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang tadi kami dengarkan cerita dari Kak Nita boleh menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Kami boleh percaya Tuhan, atau kami sehingga dengan mendengarkan cerita Kak Nita tadi, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus menyayangi dan menyertai kita semua. Dadah.